Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita bisa ngaji, bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini menjadi keberkahan untuk hidup kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca dulu surat An-Nisa ayat 8. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayyin. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Abaukum wa abnaukum
la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Shadaqallahul azim. Baik, kita maknai per kalimat dulu. Wa idza hadara, dan apabila hadir al-kismata, saat pembagian harta, ulul kurba, kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzukuhum minhu, maka rizkikanlah mereka minhu, darinya. Wa qulu, dan katakanlah lahum, bagi mereka, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Teman-teman semuanya, surat An-Nisa ayat yang ke-8 ya, melanjutkan ayat yang sebelumnya, bicara tentang pembagian harta waris. Ya, kita ketahui di ayat 7 ya, Allah telah menetapkan tentang bagian baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nasibam mafruḍha. Ya, jadi ada bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, tentang laki-laki ataupun perempuan. Meskipun masih secara global. Adapun perinciannya nanti di ayat yang ke-11, 12 dan berikutnya. Ya, kemudian di ayat yang ke-8 ini pra pembagian. Jadi saat mau dibagi harta waris itu, maka apa saja yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti setelah dibagi hartanya ternyata ada hal-hal yang belum ditunaikan, sehingga ketika mau memberi itu pakai uangnya siapa. Jadi contoh kasus misalnya ini langsung dibagi waris, anaknya ya laki-laki perempuan dapat warisan semua. Ternyata ada saudara yang itu juga perlu untuk diberi. Ya, tapi karena hartanya ini sudah dibagi, maka kemudian ini mau diambilkan dari haknya siapa gitu. Sudah terlanjur dibagi. Mau ditarik lagi ya berat gitu. Ya. Seandainya iya ya mungkin tidak bisa sama antara yang lain iurannya. Di ayat ini dijelaskan wa idza hadaral kismata. Jadi ketika hadir saat mau pembagian, ya, jadi ada satu rumah itu kan tidak hanya anak, tidak hanya istri, tidak hanya saudara. Mungkin ada anak yatimnya. Ya, kita bicara ada anak yatim. Mungkin juga dalam keluarga itu ada anak angkatnya, atau bahkan ada pembantunya yang rewang setiap hari. Nah, ketika mendengar ini mau bagi waris, hartanya 1 miliar, gitu. Kira-kira berharap enggak aku dapat bagian enggak ya gitu. Gitu. Meskipun secara hukum enggak mungkin kan pembantu dapat bagian waris, tapi dia dengar. Kalau kita namanya apa? Ada uang dengar gitu ya. Ya, ada uang dengar. Ya. Jadi dia itu dengar, wah 1 miliar ya, kayak banget gitu. Maka masa saya nggak dikasih kan gitu. Kemudian ada anak angkat juga. Anak angkat secara hukum waris jelas nggak dapat. Nah, namanya anak angkat gitu. Ya, secara nasab itu tidak masuk bagian dari waris. Ya, termasuk anak tiri itu kan nggak dapat warisan, apalagi anak yatim. Nah, jadi ketika mereka mendengar ya, siapa ulul kurba, para kerabat-kerabatnya yang dia nggak dapat warisan, wal yatama, ada anak-anak yatim,
wal masakin, atau orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahnya, maka farzuquhum minhu, berikan rizki mereka dari harta warisan itu sekedarnya. Ya, kalau memang jumlahnya banyak ya persentase ya mungkin 10% lah, atau mungkin 2,5% lah minimal begitu, atau berapapun kesepakatan ini harus diberi dulu. Ya, tujuannya apa? Ya biar mereka merasa dihormati, ya, merasa disayangi, karena mereka yang dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa mereka yang membantu. Masa giliran dapat uang banyak mau dibagi kok nggak dapat cipratan. Nah, jadi Islam itu luar biasa, memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagi waris oke, yang dapat keluarga oke, tapi orang-orang di sekitar mbok dibagi. Kalau memang jumlahnya banyak. Ya, sebenarnya tidak hanya masalah warisan, apapun, misalnya kita pulang dari bepergian bawa oleh-oleh, itu apa yang dikasih anaknya saja, gitu. Kan orang-orang dekat kita, pembantunya juga mesti dikai. Ya, kemudian anak angkat kita, anak yatim kita, atau bahkan tetangga-tetangganya pun sebisa mungkin juga kalau ada diberi. Untuk apa? Menjalin hubungan silaturahim. Nah, ini Islam seperti itu. Ya, jadi ada uang dengar berarti ini termasuk dalilnya gitu ya. Aku krungu lho rembukane gitu. Ya, baik. Jadi ketika mau dibagi harta waris, ya sisihkan dulu, berikan dulu siapa yang hadir saat pembagian, atau yang dengar saat pembagian, atau yang ingin kita santuni sebagai bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi jangan egois. Ya, bahasa anunya jangan bakhil gitu ya. Jangan bakhil, jangan medit, jangan kikir. Ya, nanti orang pada mencemooh semua. Bagi waris sakmono kae ngeki cipratan wae ora. Nah, itu mesti jadi bahan omongan. Nah, Islam ya tidak mau yang seperti itu. Maka silahkan, ada dalil, ada dasar, orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan atau yang berhak untuk diberi santunan, santuni lebih dahulu sebelum nanti dibagi waris. Mereka enggak dapat warisan, betul. Mereka enggak dapat bagian waris. Tapi ya mereka ya punya harapan untuk bisa ya rasan uang yang ada yang mau dibagi itu. Baik, kemudian yang kedua, waqulu lahum, dan katakanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf, yang baik. Ini kalau memang hartanya sedikit. Ya, misalnya jumlah yang mau dibagi kok cuman 100 juta. Ya. Padahal yang dibagi banyak, anaknya ada 5, ada istri. Wah, ini dikurangin nanti ya dapatnya sedikit-sedikit. Ya sudah, kalau memang tidak banyak harta yang mau dibagi, minimal ada tembungnya. Ya, enggak yur menengai. Jadi ada komunikasi yang dibangun dengan masyarakat begitu. Ada yang disampaikan kepada anak yatim atau fakir miskin atau kerabat tadi, mohon maaf ya ini kok jumlahnya cuma sedikit. Jadi kami nggak bisa menyisihkan untuk dibagi. Maka bahasanya waqulu qaulan ma'rufa. Ma'ruf itu artinya baik secara adat. Ya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Karena boleh jadi baik menurut kita, ya, menurut adat orang Indonesia, tapi belum tentu baik menurut adat orang luar. Ya. Baik menurut satu daerah, belum tentu baik menurut daerah lain. Selama tidak bertentangan dengan Islam, syariat, maka itu namanya ma'ruf. Contoh, orang Jawa punya tradisi pakai baju
perempuan itu kemben. Ya, yang pakai itu loh setengah itu. Itu menurut mereka adat baik gitu. Tapi karena bertentangan dengan syariat maka itu enggak ma'ruf. Ya, tidak ma'ruf. Ya. Kemudian contoh yang lain yang ma'ruf misalnya cium tangan ya orang tua, kemudian alim ulama, itu bukan pengkultusan, itu bukan pengagungan, ya, tetapi itu adat yang menunjukkan rasa hormat. Ya. Maka itu enggak bertentangan dengan Islam, maka boleh. Ya, jadi namanya ma'ruf itu sesuai dengan kondisi adat yang ada tapi tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya ma'ruf. Nanti ada di bawahnya ada kaulan sadidan, ada kaulan kariman, ada kaulan layyinan, ada kaulan thaqilan dan seterusnya. Nanti kita bahas di belakangnya. Jadi teman-teman semuanya, Islam mengajarkan kalau memang tidak bisa memberi, ucapkanlah maaf. Ya. Ucapkanlah maaf. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Jadi perkataan yang baik itu lebih baik dibandingkan dia memberikan infak tapi dengan cara menyakiti. Wis mendingan kamu nggak usah ngasih nggak apa-apa, tapi omongannya yang baik gitu. Ya, jadi Islam dimanapun berada selalu ingin berbuat baik, selalu ingin berbuat yang solih kepada sekitarnya. Maka al-Islam ya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Jadi orang Islam itu adalah manakala ada orang-orang Islam yang di sekitarnya aman dari lisan dan dari tangannya. Yaitu ciri orang Islam seperti itu. Di mana-mana ada orang Islam, insya Allah tetangganya aman. Ya, tetangganya itu akan senang. Kenapa? Ya karena tadi terjaga dari lisan tetangganya, terjaga dari tangan buruk tetangganya. Jadi kalau ada orang Islam yang suka menyakiti, yang suka membuat orang terluka hatinya, nah itu dipertanyakan keislamannya. Waalaikumsalam ya. Oke, jadi sekalian teman-teman, nah, saat pembagian harta waris itu sebaiknya disampaikan. Kalau jumlahnya banyak, kan mereka mesti tahu iki jumlahnya akeh, warisannya tanahnya banyak. Mosok ya keluargane ponakane ora diciprati blas. Itu nanti presiden buruk dalam menjalin silaturahim itu. Ya, pasti omongan orang-orang itu jelek sekali. Ya, kayak bagi waris sakmono akeh ora ngerti nyiprati tanggane, ora ngerti bancaan, ora ngerti. Nah, ya, itu yang dikhawatirkan ya dari menjalin hubungan sesuai dengan misi ayat yang pertama, ya itu silaturahim. Ya. Kalau memang nggak ada hartanya cuma sedikit, ya tidak apa-apa. Mau memang kondisinya seperti itu, tapi sampaikanlah, ya komunikasikanlah dengan kaulam ma'rufa. Ya kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu sakit pahit rasanya. Terhadap istri, terhadap anak itu juga harus dikomunikasikan dengan baik. Ya. Kalau tidak, suatu hari akan timbul masalah. Karena komunikasinya enggak baik atau enggak jujur misalnya gitu. Suatu hari bingung itu kalau nanti terkuak. Nah, maka sudah biar ngerti sekalian enggak apa-apa. Ucapkan misalnya nyuwun sewu. Ya, kendaraan hilang. Ya, kendaraan hilang. Ya, pulang gimana mau lapor sama istri? Bingung kan? Sampai rumah lapor mesti diseneni, apalagi misalnya uangnya yang hilang. Kendaraan kan ketok banget, uangnya hilang. Kan bingung ini gimana nanti ngasih tahunya. Lapor mesti dimarahi, enggak lapor nanti tanya. Ya udah jelaskan aja apa adanya. Memang tadi
kecopetan atau hilang atau kalau jujur insya Allah diterima dengan baik. Cuman kadang bilang jujurnya itu yang agak berat. Ya, baik. Oke, kemudian ayat berikutnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut orang-orang yang jikalau mereka meninggalkan dari belakang mereka dzurriyyatan keturunan dhi'afan yang lemah. Khafu takutlah alaihim atas mereka. Falyattaqullaha maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu dan hendaklah mereka berkata qaulan sadidan perkataan yang benar. Ya, yang di atas tadi qaulan ma'rufan, yang bawah qaulan sadidan. Nanti kita jelaskan. Teman-teman semuanya, ayat ini turun kaitannya dengan orang yang suka memberikan nasihat. Ya, cuman kadang nasihatnya itu tidak tepat. Contoh misalnya ada seorang yang mau meninggal dunia. Maka dia datang, dia nasihati. Bagus nasihatnya. Kamu kan hartanya banyak. Maka sebelum kamu meninggal, mbok diwakafkan semuanya. Ini untuk masjid, ini untuk panti asuhan, ini untuk sekolahan. Itu nanti menjadi investasi kamu. Nasihat ini benar apa salah? Benar kan? Tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ada anak yang dia juga berhak untuk mendapatkan harta itu. Coba kalau yang bilang itu adalah nyuwun sewu, ustadznya, kiainya, kan dia akan, oh iya benar ya. Akhirnya terus direken semua, ini untuk sekolahan, untuk PAJ, ini untuk masjid. Akhirnya habis sudah. Ya, ketika sudah diberikan anaknya, ya, jadi nggak dapat apa-apa, kan kasihan gitu. Nah, jadi ada orang memberi nasihat bagus tapi kurang tepat, gitu. Ya, maka nanti qaulan sadidan itu hubungannya dengan itu. Ya. Lalu berapa seharusnya yang kita wakafkan atau kita wasiatkan itu? Di satu hadis ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu menderita sakit keras. Ya. Kemudian Rasulullah hadir datang besuk. Nah, ketika Rasulullah datang, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ini punya harta banyak. Ana dzumalin, aku punya harta yang banyak sekali. Ya. Tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya satu orang perempuan, satu orang anak perempuan. Apakah aku boleh ya, semua hartaku ini saya wakafkan, saya wasiatkan untuk kebaikan? Maka Rasul menjawab, jangan semuanya. Kemudian dia mikir lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas mikir, kalau begitu berapa ya Rasul? 2/3. 2/3, jangan, 2/3 kebanyakan. Kemudian berapa? Setengahnya, jangan setengahnya. Lalu berapa ya Rasul? 1/3. Oke, 1/3 itu sudah banyak. Maka maksimal wasiat itu 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki. Ini nggak boleh separuhnya, nggak boleh 2/3, apalagi semuanya. Karena ada haknya ahli waris. Ya. Kalau ada orang yang berwasiat lebih dari 1/3 bagaimana? Boleh nggak? Seharusnya itu batal demi hukum. Tetapi ketika anaknya itu kemudian meridhokan, merelakan, enggak apa-apalah. Ya, anak-anaknya sudah jadi, anaknya sudah kaya, ya. Biar bapak saya di sana itu bahagia, investasi banyak, dia mau wakaf berapa? Separuh dari hartanya, enggak masalah. Ya, yang separuh nanti pemberian dari anaknya. Dia 1/3, yang sebagiannya lagi dari anaknya. Itu boleh. Ya, asal anak-anaknya ahli warisnya sepakat semua. Ya. Ada kasus seperti itu. Jadi ada teman meninggal dunia. Ya, kemudian sebelum meninggal dia wasiat kepada anaknya, pokoknya
tanah yang di sebelah sana itu akan saya wakafkan. Ya. Luasnya kurang lebih 2.500 meter gitu. Saya wakafkan tanah itu. Ya. Kemudian setelah meninggal dunia dihitung-hitung harga dan tanah yang 2.500 itu ternyata lebih dari sepertiga seluruh harta yang dimiliki. Lebih dari sepertiganya. Mungkin separuhnya, bahkan 2/3-nya. Kan itu mahal harganya tanah itu. Ya. Akhirnya terus rembukan, ini Bapak kok wasiat begini. Secara hukum Islam kan tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka kemudian anaknya rembukan, demi kebaikan Bapak, demi melaksanakan amanah, demi melaksanakan wasiat, maka anak-anaknya setuju, dia tidak mendapatkan harta warisan dari itu, atau warisan itu akan diberikan kepada wasiat itu. Maka itu menjadi boleh. Ya, karena apa? Ahli warisnya sudah setuju. Ya, kecuali tanpa persetujuan ahli waris terus langsung diberikan, itu enggak boleh. Ya. Jadi orang yang menasihati tadi, ya, itu diingatkan oleh ayat ini, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut, ya, orang-orang yang mereka tinggalkan dari belakang mereka itu dalam keadaan keturunan yang lemah. Dulu ayat ini menjadi dalil untuk KB. Gitu. Dalil untuk KB. Ojo akeh-akeh anake gitu loh. Engkau rak kopen. Ya. Takutlah kamu meninggalkan anak-anak banyak tapi ora iso kuliah kabeh gitu. Mana yang lebih baik? Anak 2, gizi cukup, makanan cukup, pendidikan cukup. Daripada anaknya 7 gitu, makan wis kangelan, apa meneh kok sampai pendidikan tinggi. Ya. Maka ayat ini dulu menjadi dalil, ya, untuk kesuksesan KB. Tapi ada yang menyanggah. Ayat yang lain juga yang digunakan menyanggah ayat ini apa? Ya, ayatnya nahnu narzuqukum, kata kami Allah yang berizki mereka. Jangan khawatir masalah rizki. Nah, itu. Ya, jadi dulu sempat rame ya waktu zamannya Pak Harto. Menangi Pak Harto enggak? yang muda-muda enggak menangi Pak Harto ya. Ya, itu kan gencar dulu, ya, gencar sekali kan dulu itu tentang masalah KB. Sekarang nggak usah dipromosikan, sudah pada paham semua. Gitu. Lihat rumahnya itu sudah, kalau anaknya 3-4 bingung malahan itu. Ya, jadi sekarang itu rata-rata anaknya kalau nggak 1 ya 2 gitu kan, nek 3 yang brojoli. Gitu. Ya, baik. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai meninggalkan anak, meninggalkan generasi dalam kondisi lemah, baik lemah iman, lemah ilmu, atau lemah ekonomi. Kan repot itu. Maka tadi ya, jangan memberikan nasihat yang kurang tepat kepada orang yang di situ dia manut gitu. Maka khafu alaihim, takutlah atas mereka kalau itu terjadi pada diri kalian. Maka jangan memberi nasihat yang seperti itu. Ya, nasihat itu penting. Ya, apalagi kebaikan. Tapi ya lihat situasi, lihat kondisi gitu. Ada sesuatu yang benar tapi kurang tepat. Ya, contohnya apa? Contohnya ya misal kita masuk rumah makan. Ya, itu ngucapin salam apa langsung masuk saja? Iya kan? Itu kan benar, salam itu kan benar, tapi kurang tepat. Oh, masuk rumah makan kok assalamualaikum. Ya, orang lingu semua, nanti masuk lagi assalamualaikum. Orang lagi mau makan, ingat lagi. Oh, makan, ingat lagi. Ya, enggak makan-makan jadinya. Gitu, merusak ya, situasi. Ya, meskipun salam itu ya baik. Coba masuk khutbah Jumat itu. Kemudian orang masuk assalamualaikum, menjawab semua jamaahnya. Nah, itu namanya sesuatu yang benar tetapi kurang tepat. Gitu. Jadi ya sesuaikanlah, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempat
tempatnya. Jadi sesuaikan. Ya. Kemudian falyattaqullah, maka hendaklah bertakwalah kalian itu kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Ini perintah ini berkali-kali ya di dalam Al-Qur'an. Takutlah kamu kepada Allah. Ini kaitannya generasi loh, penting anak cucu kita, investasi dunia akhirat. Ya, betapa pentingnya mempunyai seorang anak itu. Ya, Nabi Zakaria itu berdoa puluhan tahun agar dianugerahi seorang putra. Ya, doa yang nggak pernah putus asa, terus berdoa walaupun tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dikabulkan di usia tuanya. Dan dikasihlah anak menjadi nabi, namanya Nabi Yahya. Anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Ibrahim juga begitu, lama tidak punya keturunan, sampai akhirnya menikah lagi dengan Siti siapa? Hajar apa Sarah? Siti Hajar. Nah, baru kemudian punya anak namanya Nabi Ismail apa Ishak? Iya kan anak pertama. Anak yang pertama Nabi Ismail apa Ishak? Nabi Ismail. Ya, kemudian baru setelah itu istri yang pertama punya anak namanya Nabi Ishak. Nah, itu. Jadi penting sekali punya keturunan tuh. Tapi jangan sampai menurunkan ya, kelemahan kepada anak. Ya, maka investasi yang luar biasa anak itu, karena doanya terus bersambung meskipun kita meninggal dunia, ya itu tidak terputus, ya doanya, amal solehnya itu terus mengalir kepada kita, namanya investasi. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Semua anak Adam yang meninggal dunia itu putus amalnya kecuali 3 perkara itu. Salah satunya adalah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya, jadi takutlah kalian mempunyai generasi yang lemah. Nah, sekarang itu anak itu dimanja, ya, minta apa saja diberi, makanannya minta itu sak jaluke dikei, minuman sak jaluke dikei, nggak mau mencegah, nggak mau kita melihat ini mendatangkan manfaat, madharat, penyakit apa tidak. Maka akhirnya nyuwun sewu, ya, masih kecil sudah terdeteksi penyakit. Ini sekarang kemarin baru rame ini, ternyata anak-anak remaja itu, anak-anak bahkan itu sudah kena diabetes. Ya, kan rame itu. Sekarang itu anak-anak remaja itu sudah terkena diabetes, kencing manis. Wah, itu masa depannya gimana itu? Ya, kan mengerikan. Ya, kenapa? Ya tadi makanannya nggak dikontrol, geraknya jarang. Kan semuanya sekarang serba duduk, kemudian HP, yang gerak cuma jempol. Itu. Nggak ada gerakan tubuh. Kalau kita dulu kecil kan gerak tubuhnya banyak. Olahraganya ada sudah manda, ada patok lele, ada apa lagi? Kasti, ya, ya sudah manda, ya, teng-tengan itu apa namanya itu, pal-palan itu, ya, betengan, ya. Itu dulu olahraga fisiknya itu banyak, ya, sehingga gerak makan banyak, gerak banyak itu seimbang. Lah sekarang itu ya anak makannya banyak, gitu, hobi rebahan, terus ambil HP-nan, itu energinya menumpuk, gitu, maka rusak nanti itu pankreasnya, ya, sehingga terus muncul banyak. Masih kecil minumannya nggak mau air putih, minumannya kemasan semua yang manis-manis itu, dan itu kan pemanis buatan, ya itu bahaya. Maka kita nggak boleh ya meninggalkan generasi yang seperti itu. Ya, toh nanti kita sendiri yang rugi. Ya, pengalaman ada saudara itu kelas 4 SD sudah abuh semua gara-gara ginjalnya bermasalah.
4 SD. Ya. Itu kenapa? Karena dia hidup bersama mbahnya. Nah, namanya mbah itu kalau apapun yang diminta kasih dikasih. Ya, mbah itu kadang lebih sayang daripada ibu. Maka anak kalau dimarahi ibu larinya neng bayi, bayi cepak gitu. Langsung umpet neng bayi. Bayi dilindungi, nyaman, dia minta apa dikasih semua. Nah, itu mbahnya kan enggak mikir ini bahaya apa tidak. Akhirnya bisa lagi nyoh. Nah, akhirnya terus tubuhnya enggak kuat, bengkak, diperiksakan ini ginjalnya bermasalah. Ya, nah sekarang nyesel baru umur 4 tahun. Padahal jangkauannya masih panjang. Ya kan geluh kita punya anak yang seperti itu. Ya, maka ayat ini mengingatkan, hendaklah kamu takut punya generasi yang lemah itu. Ya, maka persiapkan. Orang-orang Yahudi itu kalau mempersiapkan anak itu luar biasa. Sejak dalam kandungan itu mereka sudah diperhatikan. Ibunya makan apa saja, ya. Kemudian dididik sejak di dalam kandungan itu didengarin musik apa yang bisa merangsang ya otak dan tubuhnya sehingga lahir itu sehat, kemudian nanti makanannya diperhatikan ya, sehingga nanti generasi yang benar-benar kuat tangguh gitu. Nah ini jadi penting ya ternyata masalah informasi makanan-makanan yang sehat untuk anak-anak. Ya, masa kemarin ada bayi umur berapa? 2 tahun apa 3 tahun tuh beratnya sudah 25 kilo. Iya ada kan? Iya, itu umur 2 tahun ya? 2 tahun ya, umur 2 tahun beratnya 25 kilo. Coba, ya, itu kan obesitas yang luar biasa. Ya kenapa? Ya karena tadi masalah makanan. Jadi penting sekali. Iya. Yang ngertinya susu ya kan, padahal kan bukan susu. Ya, jadi ini informasi masalah makanan untuk anak-anak kita. Ini yang belum menikah, sudah menikah semua belum? belum lagi. Ya. Ya, itu tolong perhatikan ya masalah makan, terutama nyuwun sewu, anak yang setelah sekolahnya di luar ada jajan, mendingan dikasih bekal dari rumah. Maka cari sekolahan yang di situ nggak boleh jualan orang yang sembarangan, gitu. Karena itu masa depan. Bukan berarti kemudian kita karena mereka juga kadang kurang higienis gitu. Ya. Jadi ya kita harus hati-hati. Ya. Apalagi nyusul yang di pondok. Di pondok itu kan pengen gampangnya. Setiap hari mie instan. Yuk kena lambungnya. Ya. Karena itu makanan favorit di pondok. Ya. Kos-kosan juga ya. Iya kan malas makan atau uangnya sedikit, ya mendingan itulah makannya. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada masalah generasi yang kita persiapkan ya. Jadi takutlah akan generasi kita yang lemah itu. Khaufu alaihim, takutlah atas mereka. Kemudian apa? Falyattaqullah, maka hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah. Ya, ini berkali-kali takutlah kepada Allah, laksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya, tinggalkan larangan semaksimal mungkin. Kemudian apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah berkata perkataan yang benar, adil. Ya, sadidan itu artinya benar, tepat, sesuai takaran, adil. Itu sadidan. Jadi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan takaran itu namanya sadidan. Ya, maka kalau mau kasih nasihat tadi, yo lihat-lihatlah, kan ada anak yang ditinggalkan gitu.
Jangan kemudian kamu sarankan untuk wakaf semuanya, ya itu baik, tapi kan menelantarkan anaknya. Ya, maka tidak semua nasihat itu kemudian harus kita jalankan. Karena orang yang menasihati kadang nggak sesuai dengan kondisi situasi hati kita. Ya, kita terima saja, terima kasih atas nasihatnya, gitu kan? Ya, kalau benar, kalau sesuai ya kita jalani. Kalau itu nggak sesuai, ya karena yang menasihati kan belum tentu tahu kondisi hati kita. Ya, misalnya kamu disarankan, kamu harus jajannya ngirit misalnya. Gimana mau ngirit? Gitu, yang butuhnya banyak. Nah, jadi kadang sesuai, kadang pokoknya kalau ada yang menasihati terima, cocok laksanakan, enggak cocok terima kasih gitu. Ya, itu kaulan sadidan. Kalau ma'rufan itu artinya ma'ruf baik secara adat tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kaulan kariman itu kepada orang tua yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Ya, maka ucapannya adalah kaulam karima, ucapan yang mulia. Kalau kepada pemimpin yang zalim sekalipun, itu perintahnya adalah kaulan layyinan, perkataan yang lembut. Nabi Musa itu ya diminta untuk mendakwahi Firaun yang kejam, yang diktator, yang sombong itu, ya, itu diperintahkan oleh Allah wa qulu qaulan layyinan. Ucapkanlah ucapan yang lembut. Bayangkan sekeras Firaun, maka akan terenyuh, ya minimal akan berpikir, oh ini ucapannya kok baik. Penguasa kok dikasih ucapan yang keras, ya tambah dadi. Ya. Oke. Kemudian ada kaulan sakilan, ucapan yang berat, yang berbobot, yang wibawa. Nah, ada kaulan kariman, kaulan sadidan, kaulan layyinan, kaulan sakilan, kaulan ma'rufa. Itu cara komunikasi yang ada di dalam Al-Quran. Itu kalau diterapkan dimanapun kita berada, diterima orang. Ya. Misalnya yang kaulan kariman tadi, perkataan yang mulia. Kalau orang Jawa itu ada kromo inggil, ada kromo, ada ngoko. Ya. Apa ada cukup itu atau masih ada tingkatan yang lain? Ya. Misalnya kepada orang yang di atas kita, mosok bilangnya monggo sarang-sarang mangan gitu. Saya yakin ini sama orang tua bahasanya belum nggak bisa kromo inggil ini. Itu sepantaran saya mungkin itu kan bahasa daerah susah itu. Dulu bahasa daerah masuk dalam pelajaran, tapi nilainya lebih jelek daripada bahasa Inggris. Karena lebih susah gitu kayaknya. Karena harus ada kromo inggil, karena nggak dipraktekkan secara langsung. Ya, orang tua kita juga nggak ngajari bagaimana kromo inggil itu. Akhirnya ngoko. Ya, coba saya tanya anak-anak kita itu sama kita ngoko atau bahasa Indonesia? Itu akhirnya bahasa Indonesia rada wagu gitu loh. Rada wagu gitu. Ya kalau mungkin kita ekonominya menengah ke atas itu tidak ada masalah itu. Ini sudah di bawah itu udah bahasanya ekonominya pas-pasan, itu pakainya bahasa Indonesia itu ya, mama lagi apa ya? Mama lagi Daud. Papa lagi macul. Kan wagu gitu. Nah, ini. Jadi bahasa itu ternyata indah sekali kalau kita bisa ngecake, dan bahasa Jawa itu paling luas, luar biasa. Nah, cuman kita ini sudah ketinggalan ya untuk budaya Jawanya. Orang-orang dulu itu ya bahasanya melitit-melitit itu. Kita kadang mungkin bahasanya nggak paham, yang bahasa permadani gitu ya. Nah, itu kadang kita nggak paham, apalagi ngomong. Ya mendingan kan ngomong bahasa Inggris sekalian. Oke, baik. Kemudian ayat berikutnya.
Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Nah, ini nih garis bawah ya, ayat ini penting. Ini masih nyambung juga tentang bagaimana pemberian sebelum pembagian waris. Ya, jadi bagi waris itu enggak ujuk-ujuk langsung bagi waris, ada pendahuluan dulu yang harus diinventarisir ya sebelum itu nanti terjadi pembagian waris. Jadi ada prolognya ya, yang harus disepakati oleh semua ahli waris. Salah satunya ya tadi tentang kerabat ini mau dikasih berapa, wasiatnya ada apa tidak, hutangnya, ya itu nanti prolog-prolog sebelum pembagian waris. Gitu. Nah, baik. Jadi ayat ini menjelaskan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim, ya, itu namanya zalim. Dalam kondisi kezaliman, aniaya. Jadi cara makannya itu sudah aniaya. Contoh misalnya aniaya itu ya, hartanya anak yatim diambil kemudian dikasihnya sedikit, kemudian yang untuk kita banyak. Ya. Atau menganiaya secara fisik dijadikan sebagai alat untuk mengeruk bantuan. Nah, ini sekarang lagi viral itu panti asuhan yang mendolimi anak-anak asuhnya ya, sampai ditempeleng kemudian itu ya mungkin karena ngasuh anak yatim itu juga butuh kesabaran karena anaknya nakal-nakal gitu ya, nggak sabar terus plek gitu, tapi delalah kerekan ya, itu nanti bermasalah juga ya. Memang ngasuh anak yatim itu ya berat, nganyel ke ya. Ini coba kalau berhadapan langsung dikuandani itu ya tapi orang dilaksanakan gitu. Ya. Misalnya tidur bangun kon salat yo muter ya jengkel, plek. Nah, itu. Jadi kalau sudah niat mau ngasuh anak yatim harus sabar. Kalau enggak sabar nanti jadinya seperti itu. Ya. Apalagi dieksploitasi ya, untuk cari bantuan tekan gone dicake sedikit. Nah, jadi ini bahaya kalau seperti itu, nanti kena ayat ini ya. Awalnya orang-orang dengan turunnya ayat ini khawatir kalau saya ngasuh anak yatim nanti masuk neraka. Terus ayat ini memberikan penjelasan bukan yang ngasuh anak yatim secara umum tapi yang zulman. Ya, yang secara zalim menganiaya, memakan harta dengan berlebihan, itu yang zulman. Tapi kalau dia adil, dia kasih sayang, ngasuh anak yatim, dia enggak termasuk ayat ini. Ya, jadi berat memang. Kenapa? Karena anak yatim itu pada posisi yang lemah. Maka Quran harus melindungi posisi itu sehingga yang menganiaya dosanya besar. Itu. Apa ancamannya? Tuh, lihat nanti di ayatnya, ngeri ayatnya. Ya, jadi innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya, maka orang itu juga menjadi zalim. Maka ancamannya adalah innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ya, sesungguhnya hanyalah yang mereka memakan, itu pakai fi'il mudhari'. Ya, karena makan itu kan terus agak ada dalam tubuhnya dan gak hanya sekali dua kali karena zalim tadi, maka seolah-olah mereka itu memakan di dalam perut mereka api neraka. Apakah ini nanti di akhirat? Ya, ulama beda pendapat dalam kajian tafsir. Ya, ulama beda pendapat apakah ini di dunia atau ini di akhirat. Ya, karena ini pakainya fi'il mudhari', maka sekarang dan yang akan datang. Dan yang untuk akhirat nanti ayat berikut, lanjutan ayatnya. Wa saya selauna sa'ira. Tapi di dunia ya'kuluna fi butunihim naro. Mereka benar-benar memakan dalam perutnya api, tapi enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Ya, jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim tadi itu sama dengan dia memakan dalam perutnya api neraka. Jadi yang dikhawatirkan, maka muncul nanti mungkin banyak penyakit atau memakan hartanya sendiri sehingga bandel, hartanya bisa habis, bangkrut, usahanya jatuh. Ya,
Sangat mungkin itu terjadi karena dimakan oleh api. Ya, itu di dunianya. Ya, jadi orang-orang yang berbuat zalim di dunia itu sebenarnya sudah dapat hukuman di dunia. Cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Contoh misalnya ulama menafsirkan tentang ghibah. Ghibah itu dosanya adalah seperti ya, memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, jadi orang yang ghibah, ngerasani orang itu seperti memakan bangkai. Ya, bangkai loh, bukan daging. Ya daging tapi bangkai. Bangkai tapi saudaranya yang sudah mati. Ya, pasti nggak mau kan gitu. Lah, suatu hari ada orang ghibah, maka Rasul kemudian atas izin Allah bisa melihat bekas, ya, bekas makan, ya, dari daging yang belepotan di mulut yang ghibah itu. Yang bisa melihat hanya Rasul. Coba kalau ada orang ghibah terus ketok kabeh makan daging bangkai itu gimana itu? Itu gila kan? Ya, jadi ada yang kiasan, ada yang ini memang gaib tidak bisa kita lihat, tapi itu wujud dari bagian azab ketika hidup di dunia. Nah, maka ini tadi disebutkan orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim itu sama dengan memakan dalam perut mereka api. Ya, maka kemudian dia sakit, dia habis uangnya, habis hartanya, anaknya jadi enggak beres. Ya karena makan bandil hartanya anak yatim. Ya, maka hati-hati sekali ya melihara anak yatim. Kemudian di akhirat bagaimana? Wasaya selauna sa'ira. Ya, dan mereka nanti kelak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu artinya neraka yang menyala-nyala. Sa'iron itu menyala-nyala. Ya, ini yang harus kita waspadai. Azabnya kok berat seperti ini ya Pak, ngasuh anak yatim. Maka kalau enggak sungguh-sungguh jangan. Kalau enggak bisa menjaga amanat anak itu jangan. Kalau memang anak yatim itu kaya, ya kita enggak mampu untuk mengelolanya, mendingan jangan. Daripada nanti kita yang terjerumus digelincirkan setan. Karena apa? Karena uang itu kan manis, ya. Jadi seolah-olah orang itu pasti akan ya tertarik untuk wah iki ana sumbangan sak juta tak longi 200 kan ora ketok. Ya, jadi sumbangannya disunat begitu. Ya awal-awal enggak kelihatan, tapi lama-lama ya. Jadi meskipun tidak ketahuan tapi Allah Maha tahu. Ya, ini ya jadi teman-teman semuanya jangan sampai mau tujuan kita baik tapi di tengah jalan digelincirkan oleh setan. Ya tidak sampai kemudian harus memisahkan semua sih tidak. Ya cukup kita hati-hati saja. Ya sehingga kita ngasuh anak yatim sesuai dengan tujuannya, yaitu ingin memuliakan anak yatim biar di surga bersama dengan Rasul. Ana wa kafil yatama kahadzaini fil jannah. Jadi saya dan yang mengasuh anak yatim itu seperti ini nanti, 2 jari tengah dan telunjuk dekatnya di surga. Ya, maka sebaik-baik rumah adalah yang ada anak yatimnya kalau bisa. Ya, apalagi tambahi ibunya. Paket komplit ya kan? Paket komplit itu surganya langsung ya. Langsung nomor 1 gitu. Oke, baik teman-teman semuanya sampai ayat 10 dulu ya. Karena ayat yang 11 dan seterusnya nanti bicara masalah waris. Itu nanti lebih detail lagi ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz terkait pembagian harta sebelum meninggal dunia. Itu kan bukan waris ya Pak Ustadz, hibah ya Pak. Nah itu ketika ada beberapa bidang, katakanlah 3 bidang, yang satu diberi A dan satu diberi B secara lisan.
Nanti ketika yang bersangkutan orang tua sudah meninggal itu, nanti pembagian warisnya ada atau kok sudah gugur Pak Ustaz, atau gimana? Terus yang kedua, apabila katakanlah ada orang yang tidak punya ahli waris, nah itu pembagian harta warisnya itu ke siapa dan bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Imam ya. Jadi yang pertama ya, pembagian atau pemberian harta sebelum meninggal dunia itu boleh hibah ya. Jadi seorang sudah memberikan, misalnya anaknya 4 ya, punya sawah 4, 1 anak pertama, 2, 3 semua dapat sawah semua ya, kemudian hanya tinggal rumah yang belum diberikan, maka ketika meninggal dunia harta yang sudah diberikan tadi itu tidak menjadi harta waris karena sudah menjadi milik yang punya, apalagi sudah pakai nota atau notaris atau pakai sertifikat balik nama dan seterusnya. Sudah. Ya, meskipun lisan tapi diketahui oleh semuanya, ini sudah dikasihkan ke saya kok. Adanya satu juga sudah tahu, ini juga sudah tahu semua, berarti tetap itu sudah menjadi hak, tidak menjadi harta waris gitu. Nah, apa yang diwariskan yang belum diberikan? Maka yang diwaris adalah harta yang dia miliki saja. Ya, maka boleh jadi sedikit. Ya. Anak angkat boleh jadi sudah dikasih mobil, sudah dikasih rumah. Apakah nanti juga diwaris? Enggak. Ya, karena sudah menjadi miliknya. Ya, jadi sekali lagi yang dibagi adalah yang menjadi milik si mayit. Kalau yang sudah diberikan yo, misalnya sebelum meninggal ada mobil kasihkan orang lain, yo enggak, itu sudah miliknya dia kok. Ya, bukan menjadi lagi harta orang itu. Ya. Makanya harus mikir kalau memberikan kepada siapapun, ya, karena itu nanti menjadi miliknya orang yang diberikan. Ya, sampai kita berikan yang lain tapi anaknya enggak diopeni. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau Rasul memang tidak meninggalkan harta, ya, sehingga enggak ada yang diwariskan. Ya, itu Rasul. Ya. Ya, kita kalau mencontoh seperti itu ya bagus, tapi harus siapkan dulu anaknya, gitu kan. Ya, anaknya nggak disiapkan kok. Ya, meninggal hartanya habis semua, lah terus malah melu wong terlunta-lunta. Kasihan. Ya. Itu ya yang pertama. Jadi yang dibagi adalah yang menjadi harta miliknya. Yang sudah diberikan ya hak yang punya. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh ya, bagi yang nggak punya ahli waris sebatang kara. Ya, misalnya anak tunggal, gitu, bapak ibunya meninggal, gitu, terus tidak menikah, nggak punya anak kan, nggak menikah itu, nggak menikah kok punya anak, itu, ya, iya. Nah, maka ketika ini meninggal dunia, terus siapa yang mewarisi hartanya? Kan begitu. Ya, maka dalam Islam kembalikan ke Baitul Mal, ya, untuk kesejahteraan ya umat itu, ke Baitul Mal. Baitul Mal itu sekarang siapa? Kalau di sini ya negara. Ya mungkin Basnas atau wakaf atau menteri bagi agama kan majelis wakaf ada. Jadi kembalikan kepada yang ulil amrinya, ya, kembalikan ke negara atau siapa, yang jelas itu tidak kemudian gurayahan, ya, itu kan ada hak milik di situ, ya. Ya, nih, jadi berarti kan tidak ada waris, ya. Ya, ponaan dari pihak bapak ada laki-laki, ya, dari pihak keluarga laki-laki ada. Nanti kita bahas itu siapa saja yang berhak mendapat warisan. Ya, makanya tadi kan sebatang kara, ya, bahasanya kan enggak punya ahli waris. Itu larinya kemana? Ya, larinya ke Baitul Mal. Ya. Tapi kalau ada ahli waris ya dibagi ke ahli waris. Kemudian sisanya kalau masih ada sisa ya kembali ke Baitul Mal. Misalnya punya anak cuma 1 perempuan. Ya.
Ya ada, ya saudara, bapak, paman, ponaan itu ada. Ya, ahli waris yang laki-laki ya. Ya, maka besok kita jelaskan itu. Ini kan setelah ini kita bahasnya waris, agak panjang nanti bahas waris. Ya. Sehingga minimal kita tahu kalau bapak saya meninggal siapa yang mewarisi. Gitu. Kemudian hartanya apa saja yang nanti akan diwaris. Itu harus tahu kita. Kalau yang meninggal ibu itu nanti apa saja hartanya, ahli warisnya siapa. Yang meninggal kita, misalnya gitu. Yang meninggal kita, siapa yang akan mewarisi harta saya? Nah, anaknya, saudara saya. Ya kan itu jangan sampai kemudian kita nggak ngerti, gitu. Ya. Iya. Jadi kalau ada harta yang ditinggalkan itu dibagi. Ya, kalau harta yang ditinggalkan dibagi, ahli warisnya dapat. Tapi kalau hutang ini enggak dibagi. Iya. Karena kalau hutang yang wajib bayar yang hutang. Anaknya itu enggak, sebenarnya anak, istri, orang tua enggak wajib bayar. Seandainya dia mau bayarkan ya alhamdulillah. Karena baktinya, kasihan gitu aja kan. Iya. Iya, ini kasihan, faktor kasihan sebenarnya. Nah, ya, makanya tadi kalau ada harta dulu wasiatnya apa, hutangnya bayarkan. Itu nanti pembahasannya besok itu. Ya. Jadi hutang itu nomor 1 bayarkan sebelum waris itu dibagi. Nanti sudah dibagi semua, lah hutangnya sepak bayar sopo. Itu ya. Jadi kalau dia punya harta wajib bagi waris. Tapi kalau dia meninggalkan utang ya enggak ya, meninggalkan utang enggak ada waris kan. Itu yang wajib bayar yang utang. Seandainya anaknya kok nekat karepe wong bapak utang-utang dhewe misalnya gitu, tego misalnya. Itu sebenarnya anaknya juga enggak wajib dipaksa bayar. Kamu kan nanti dipaksa bayar, enggak bisa. Gitu. Oke, ada lain? Tentang waris ini kan memang kita di Jawa itu ada falsafah Jawa atau pakem, Ustaz ya. Kalau laki-laki itu sak pikulan, wong wedok sak gendongan, Ustaz ya. Berarti laki-laki itu dapat jatah 2, kalau perempuan dapat jatah 1. Nah, boleh enggak kalau misalkan itu karena atas dasar kesetaraan, Ustaz. Wes sekarang dunyane bapak warisan Gus Sakmini terbatas, bagi sama rata sajalah. Tapi ada saling keridoan, nah itu secara syariatnya menyalahi atau enggak, Ustaz? Terima kasih. Baik, jadi harta waris itu, pembagian harta waris itu dibagi ketika memang sudah diklok. Artinya diklok itu memang awalnya harus dibagi dulu. Ini kamu bagiannya sekian, bagiannya sekian. Misalnya ada 2 anak laki-laki perempuan. Itu kan sudah asobah semua. Enggak ada ahli waris lain kecuali 2 tok itu ya habis dibagi 2 tok itu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Misalnya uangnya katakan 15 juta. Ya, berarti bagian laki-laki 10 juta, bagian anak perempuan 5 juta. Ya, kemudian sebagai anak laki-laki ini kita sudah tahu kan, kamu bagiannya 1, saya bagiannya 2. Si perempuan ya saya sudah tahu. Nah, si laki-laki itu terus bilang ini juga setuju, gimana kalau kita bagi 2 saja. Ya, masing-masing 7,5 juta. Ya. Yang pihak laki-laki itu yang dia dapatnya harusnya banyak, setuju. Yang dapatnya sedikit naik tambah setuju, ya kan? Iya kan? Ya, tambah seneng. Ya. Tambah sangat setuju. Ya, maka kemudian dibagilah menjadi 2, itu sah, boleh. Ya, tapi yang penting sudah tahu porsinya ya, bagian dia berapa. Maka pentingnya itu pembagian waris itu adalah itu dulu tahu bagiannya. Jangan sampai orang nggak tahu bagiannya, cukup-cukup bagi roto wae. Suatu saat dia tahu, saya tuh jadi bagiannya luwih akeh.
aku dihapusi iki gelo. Nah, akhirnya dia nuntut. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi ketika sudah tahu bagiannya, sudah kamu bagian ini, kamu bagian ini, oke, siap, setuju semua, setuju. Karena ini adik kita bagiannya sedikit tapi nggak punya, ini sudah kaya, bagiannya banyak. Wes kita bagi rata saja gimana? Setuju, bagi rata. Nah, jadi asal tahu dulu bagian warisnya. Gitu. Jadi nggak kaku banget gitu ya, nggak kaku banget. Ada musyawarah di situ yang itu kalau nggak bisa musyawarah tegakkan hukumnya, selesai kan. Nah, jadi kalau kita meninggal jangan khawatir, sudah ada yang bagi harta kita. Gitu. Oke, cukup ya? Cukup ya. Baik, kita berdoa dulu ya. Kita doa dulu ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.